seperti Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk bantu membangun Jakarta. Dalam kondisi sebelum COVID, Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk bantu sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk ikut menolong sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan setiap nyawa yang ada di Jakarta. Tidak minta disukai, tapi kok rasanya Anies ngemis bantuan melulu? Ditulis oleh Syardi. Anies mengunggah video YouTube-nya yang berjudul Makna, Rasa dan Asa, #dari dekat. Dia mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika ada sejumlah pihak yang tidak menyukai dirinya, asalkan mereka ikut membantu membangun Jakarta. Tapi dari awal saya sering mengatakan, saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk membantu membangun Jakarta dalam kondisi sebelum COVID itu, kata Anies. Di masa pandemi ini, Anies meminta agar warga Jakarta saling bahu-membahu membantu sesama tanpa melihat apakah orang tersebut menyukainya sebagai gubernur atau tidak. Saya minta Anda untuk ikut menolong sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan setiap nyawa yang ada di Jakarta. Dengan atau tanpa menyukai saya, karena itu bukan faktor yang penting, kata Anies. Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam tentang gubernurnya, it's okay, sambil marah nggak apa-apa. Tapi yang penting bantuin Jakarta, selamatin sama-sama warga Jakarta. Karena yang saya ingin adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa melewati pandemi. Bagi saya, kami semua memaknai krisis sebagai perubahan yang dipercepat. Dan ada perjalanan yang sama bagi semua orang, tapi pengalamannya berbeda-beda, katanya. Dari dulu, orang ini asik minta warga bantu melulu. Dulu, suruh warga nyumbang perabotan untuk rusun lah. Wagub DKI minta warga bikin tanggul laut sementara lah. Banjir suruh download buku panduan siaga banjir lah. Polemik bansos suruh pemerintah pusat tangani. Penanganan COVID-19 juga angkat tangan dan minta pemerintah pusat ambil alih. Ini pemimpin atau tukang ngemis bantuan? Warga sudah bantu lewat bayar pajak dan taat aturan. Pemprov DKI harusnya gunakan uang rakyat itu untuk hal yang seperlunya. Rakyat bayar pajak yang sekiranya digunakan untuk pembangunan. Rakyat malah diminta bantu pembangunan. Macam mana itu, bos? Lagian mau bantu gimana juga tidak tahu caranya. Program dulu yang bagus dihentikan, lalu diganti dengan program hasil sendiri yang konyol dan tidak beres. Normalisasi sungai diganti naturalisasi sungai. Mau ribuan saran pun tidak akan didengar. Wong dia merasa paling benar dan paling hebat. Rumah DP 0 rupiah hanyalah alat kampanye dengan memanfaatkan masyarakat kecil. Aspal jalanan dia rusak gara-gara ngotot bikin sumber resapan. Uang rakyat pun dihambur-hamburin untuk Formula E, dipakai untuk kelebihan bayar. Pemprov DKI aja yang tidak sanggup mengelola dan menggunakan uang rakyat untuk keperluan pembangunan dan kehidupan warga DKI. Program penting lebih banyak diabaikan, program tidak penting dipaksakan. Lagian, kalau suruh rakyat membantu bangun Jakarta, ngapain aja kerja TGUPP yang jumlahnya bejibun? Tim yang jumlahnya 5-6 kali lipat tim sepak bola, tapi kerjanya entah apa. Gubernur dulu bisa bekerja lebih banyak dengan anggota TGUPP yang lebih sedikit. Masa TGUPP sekarang tidak bisa mengimbangi? Mungkin jumlahnya harus 1.000 orang baru nampak hasil kerjanya. Anies juga berharap pada 2022 nanti, warga DKI Jakarta lebih banyak lagi yang bersyukur bila tinggal di Jakarta. Bersyukur apanya? BPS merilis indeks kebahagiaan di mana DKI turun sejak Anies menjabat, posisi 27 dari 34 provinsi. Artinya, kebahagiaan warga menurun. Artinya Anies tidak becus mengurusi warga Jakarta. Dia enak-enak terima penghargaan, warga jungkir balik mengelus dada. Ya iyalah, fokusnya aja tidak menyentuh rakyat kecil. Formula E, pembangunan rumah buat rakyat kecil aja tidak dimaksimalkan. Stadion JS pakai dana PEN yang harusnya bisa dialihkan untuk kepentingan warga. Dana hibah juga seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan warga. Mungkin yang lebih tepat adalah warga akan bersyukur besar-besaran pada Oktober 2022 nanti saat Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur DKI. Di sanalah mereka bakal bebas dari pemimpin yang hanya banyak bicara, miskin tindakan. 5 tahun yang sia-sia dan penuh lika-liku akhirnya akan terlampaui. Nafas yang terasa berat karena melihat kinerja yang amburadul selama 5 tahun akhirnya bisa bernafas lega. Penantian panjang akan segera berakhir. Sabar, tinggal 9 bulan lagi. Bagaimana menurut Anda?
Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Novel Bamukmin makin pede cawapres, semua bakal pilih dia, bukan yang lain. Ditulis oleh Syardi. Kalau kalian rutin membaca tulisan saya, pasti tahu kalau saya menolak Presidential Threshold atau PT diturunkan jadi 0%. Karena ini akan menyebabkan chaos. Akan ada banyak calon sampah yang bikin ongkos politik makin mahal. Tapi kadang saya berpikir, PT 0% pun ada sisi menariknya, lebih kepada sisi fun dan lawak. Bayangkan PT dibikin 0% dan Novel Bamukmin mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, imun bakal naik drastis karena ada pelawak kelas amatir yang ikut Pilpres 2024. Meski Novel Bamukmin paham dirinya jadi bulan-bulanan target impiannya, tapi dia masih sangat yakin bisa maju menjadi cawapres. Menurutnya, masa 212 sangatlah banyak, sehingga besar kemungkinan dia akan didukung oleh banyak orang pula. Dia pernah membuat perhitungan dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018 sebanyak 13 juta orang. Sehingga kalau mereka dipukul rata, yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang. Maka pemilih saya 130 juta orang, kata Novel Bamukmin dengan sangat yakin. Semuanya pilih saya dan enggak mungkin masa 212 pilih giring. LBP, Ahok, Erlangga, Grace Natali, Victor Laiskodat, Puan Maharani, Ganjar, Ridwan Kamil, atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei manapun dalam kelompok rezim ini, nggak akan dipilih oleh masa Spirit 212, katanya lagi. Novel Bamukmin bakal jadi kuda hitam dalam Pilpres 2024, mengaku memiliki segudang pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi calon wakil presiden. Di antaranya pernah menjadi praktisi hukum, penceramah, pegiat media, wasekjen PA 212. Satu lagi pengalamannya, yaitu caleg gagal. Ada satu lagi yang kelupaan, dia pernah menjadi pegawai Pizza Hut. Seharusnya ini ditekankan, karena sangat unik dan khas. Hanya dia yang pernah mendapatkan keberuntungan bisa bekerja di sana. Novel Bamukmin meyakini pada waktunya nanti akan mendapatkan dukungan dari partai politik. Memang belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung, tapi menurut